Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Ren, dan kali ini kita kembali akan mengomentari video dari Leo Spesito yang berjudul Para Pendeta Masuk Neraka Jahanam. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Muhammad tahu kelakuannya para pendeta yang suka memalsu-malsukan ayat-ayat di kitab. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya kembali lagi nih untuk membahas tentang Ustadz Yahya Waloni. Memang beberapa waktu ini saya nggak upload video guys, karena ada beberapa masalah dan ada beberapa kendala yang mengakibatkan saya nggak bisa upload video. Tapi tenang aja, saya tetap berusaha untuk menyajikan ulasan-ulasan apologetika untuk menambah wawasan kita dan memperteguh iman kita. Kali ini kita akan luruskan pengajaran dari Ustadz Yahya Waloni yang sekali lagi dia bikin statement yang kontroversial lagi. Apa itu? Dia mengatakan bahwa pendeta itu pasti masuk ke neraka jahanam. Ngeri ya? Mungkin Ustadz Yahya Waloni ini dia yang pegang kunci surga, makanya Sebentar ya, ini hal biasa, bukan kontroversial. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebaliknya, kalau mau jujur, menurut pendapat umat Kristiani, pastilah selain Kristen itu masuk neraka. Itu pasti. Kenapa? Karena masuk surga bagi umat Kristiani hanyalah yang percaya pada Yesus Tuhan. Jadi Julius harus jujur di sini. Jadi ini bukan sesuatu yang kontroversial ya. Sekali lagi, itu hal biasa. Kecuali Ustadz ini bilang gini, Ustadz masuk neraka, itu baru kontroversial gitu. Karena umat Islam meyakini ya, hanya Islam lah yang akan masuk surga, sebagaimana Kristen meyakini hanya umat Kristen masuk surga. Jadi itu bukan hal kontroversial. Jadi lu mesti nggak ngerti ya apa yang maksudnya kontroversial itu guys. Itu masalahnya guys. dia bisa bilang pendeta-pendeta itu masuk ke neraka jahanam. Mungkin dia panitianya kali. Biar lebih jelas lagi, mari kita nonton videonya. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami Ingat, lengkapnya adalah orang-orang kafir. Saya tanya baik-baik, apakah para pendeta itu bukan orang kafir atau orang kafir? Nah, jadi aneh kalau dikatakan para pendeta masuk surga dalam percaya Islam. Ya, ini udah benar saya ini ya. Orang kafir diantara termasuk Lus Prasetyo, termasuk para pendeta itu akan masuk neraka guys, jahanam gitu. Dan ingat, Ustaz Walid ini menyampaikan yang di masjid gitu. Ini lihat, ini ada mimbarnya, ada ini mungkin di khotbah Jumat atau di khotbah apa gitu kan. Nah, cuman karena ini di upload di YouTube oleh jemaah mungkin, sehingga ini sebenarnya bukan tujuan untuk orang-orang kayak Louis, ini untuk umat Islam. Tapi datang Louis tiba-tiba nonton gitu. Apa urusannya coba? Nah, kayak saya nih, saya jujur ya guys, saya nggak pernah nonton ceramah pendeta, ya. Maka saya nggak tahu tuh pendeta ngomong apa, dia ngomong tentang Islam, tentang apa, saya nggak tahu. Kenapa? Karena bagi saya itu bukan kerja saya gitu, ya kan. Aneh ketika saya nonton pendeta ceramah gitu, atau ya pidato atau ceramah lah di depan mimbar. Tapi Louis apa urusannya dia menonton video opening di YouTube ini khusus untuk kalian Islam gitu, ya kan. Nah, aneh nih guys, jadi Louis nih ikut apa urusan dia menonton ceramah Ustadz ya ini coba ya. Saya pun kalau mau tonton ceramah pendeta itu juga banyak pasti menyinggung Islam gitu, ya kan. Nah saya juga pernah guys ya, saya berkatakan ya, saya pernah berkatakan, sudah sering saya katakan, saya tuh bekerja yang bersinggungan dulu itu dengan gereja. Jadi ketika saya hadir dalam artian di ruang sebelahnya, ya kan, itu kan dibatasi oleh dinding yang cuman semacam partisi lah, semacam ya beli gipsum gitu. Saya masih dengar apa yang mereka sampaikan, entah pendeta yang ngomong, entah mbak-mbaknya ngomong, guru wanitanya ngomong kepada, atau guru laki-lakinya ngomong kepada anak sekolah minggu. Saya dengarkan gitu, mereka ada menyinggung Islam, tapi ya sudah, saya menganggap itu akidah mereka gitu kan. Nah, selama tidak menghina nggak masalah gitu. Jadi, dan ini makanya itu harus, ini kenapa nih anak malah nyasar ke nonton ceramahnya untuk kaum muslimin gitu guys. Itulah, jadi yang kontroversial itu adalah dia gitu.
Karena itu akidahnya beda. Saya nggak mau nonton pendeta ceramah gitu. Kecuali kalau disuguhkan, misalnya pendeta nyerang ustaz ini, itu baru saya tonton gitu. Saya pengen tahu nih apa ustaz pendeta ini nyerang ustaz ini gitu. Kayak Luis kan, baru saya tonton apa ustaz Luis nyerang ustaz ini, baru saya tonton itu. Tapi Luis saya tidak. Ketika ustaz ceramah di masjid untuk khusus internal umat Islam, tiba-tiba Luis datang nongol dan memfitnah guys, mengomentari ini yang perlu, ini yang aneh, ini yang kontroversial namanya. Dia ajarannya Kristen tapi nonton ceramah ustadz yang Islam gitu. Ya, ini yang perlu dipikirkan oleh Luis Plus itu ya guys. Tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hah? Muhammad tahu? Saya pikir itu Al-Quran Nabi Muhammad yang buat. Jadi saya kaget baca Al-Quran. Muhammad tahu kelakuannya para pendeta yang suka memalsu-malsukan ayat-ayat kitab, bukan Injil. Tadi saya sudah bilang Injil itu sudah turun. Inilah Injil. Coba berhenti pakai kata Injil. Kalau kita menyebut di depan orang Kristen kitabmu Injil, wow, kepala pendeta itu besar sekali. Kitab orang Kristen dalam percakapan dialog tiap hari itu bilang saja kitabnya itu Perjanjian Baru. Di sini menurut Ustadz Yahewaloni, bagaimana orang Kristen atau pendeta ini kenapa kok harus masuk ke neraka jahanam? Karena katanya suka mengubah-ubah ayat firman Allah. Alkitabnya diubah-ubah sama pendeta, makanya mereka layak untuk masuk neraka jahanam. Ini jelas perkataan orang yang nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Apalagi Nah, yang disampaikan soal itu adalah akidah Islam gitu. Islam meyakini sesuai dengan kitab suci kami ya Luis ya. Ini Luis dengar baik ya. Akan menyebutkan, dan tadi ini kita ngomong tentang Quran. Ya aku disampaikan itu kalau ahli kitab itu dari pihak dari yang ahli kitab lah ya. Itu mengubah kitab suci dengan tangan mereka sendiri. Ayat dengan tangan mereka sendiri. Jadi itu akidah seorang muslim. Yang disampaikan soal itu adalah isi Quran. Apa Ustaz sama Luis gitu? Kalau Anda tidak setuju dengan dengan yang disampaikan Ustaz Yahewaloni yang dia ambil di Quran, ya kan? Kenapa Anda ikut campur sama Quran gitu? Ya kan? Nah, jadi gini, kalau dia bahas kitab, oke, masih ada singgungannya. Ya, menurut kita begini, bisa Anda coba luruskan itu. Ini dia bahas tentang Quran. Jadi Anda coba meluruskan Quran dengan kitab gitu. Gitu loh guys. Sama misalnya gini nih. Ada yang bahas tentang Alkitab, tiba-tiba saya bawa Quran. Enggak, Al-Quran ngomong gini. Kan ngaco namanya. Jadi, Ustaz Yahewaloni itu nyampaikan isi Quran. Kalau Alkitab itu dari bawah di tangan manusia, itu jelas Ustaz Yahewaloni ngomong dari Quran gitu. Datang Luis Prasetyo, tiba-tiba, itu nggak benar itu semua. Berarti Quran nggak benar gitu kan? Nah, kecuali kalau kita, kayak saya nih, bahas Alkitab, oke, masih bisa kita berdebat. Kita mendebatkan produk yang sama, yaitu Alkitab gitu. Tapi kalau Anda sudah mencampuri Quran dengan Alkitab, itu udah nyambung gitu, ya kan? Atau misalnya kayak Alkitab saya sampaikan Quran itu tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena kitab beda, gitu kan? Kitabnya beda gitu. Nah, itu Luis yang ininya nggak ada guys, ya kan? Itu makanya Islam itu cerdas ya. Allah katakan ya, pakailah kurang lebih tafsirannya ya. Pakailah sesuatu yang mereka mengerti. Jadi ketika debat dengan orang-orang Kristiani, itu debatnya jangan pakai Quran, pakai kitab mereka gitu. Nah, tapi Luis lucu, dia mau debat Quran dengan Alkitabnya. Ini dia orang berarti nggak cerdas ini. Makanya tidak akan pernah ketemu gitu. Tidak akan pernah ketemu gitu guys. Itu loh intinya. lagi yang dia ngakunya dokter, kok bisa ya dokter teologi pengetahuannya nggak nyampe segitu. Kenapa? Sebab dalam Alkitab itu jelas-jelas tidak boleh diubah sama sekali Alkitab itu. Ditambahkan nggak boleh, dikurang juga nggak boleh. Lalu bagaimana? Yang bahas kitab siapa? Yang dibahas itu adalah dari Quran. Quran menyebut kalau Alkitab telah dibuat oleh manusia gitu. Siapa yang ngomong tentang si Alkitab? Alkitab bilang diubah dengan manusia? Nggak ada. Maka Lisa harus pakai telinga, harus dikorek dulu guys, biar didengar ya. Bisa pendeta itu akan menambah dan mengurang? Ya nggak mungkin. Kita langsung cek. Nah itu sangat mungkin sekali. Kenapa? Ya. Kita pakai logika aja deh ya. Ingat, dalam itu ada ayat Roma, ada kisah para rasul. Itu Yesus sudah nggak ada.
Yesus nggak tahu menau ketika itu dibuat. Coba. Perjanjian baru tuh Yesus nggak tahu. Dia taunya ada perjanjian lama. Yang mana dia ngomong, hidup, dan masa sebelum dia. Itu yang dia ketahui. Roma, perjanjian baru tuh dia nggak tahu sama sekali. Kisah para Rasul dia nggak tahu sama sekali. Karena dia sudah pergi waktu itu kan. Nah, makanya kalau dicek ya, itu isinya pertentangan antara yang diucapkan dia dengan sudah kemudian gitu. Yesus jelas katakan ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba stop di sini dulu. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jelas dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi apa? Melainkan menggenapinya. Nah, menggenapi orang Kristen nggak tahu artinya. Luis ini nggak ngerti arti menggenapi. Saya sering berkali-kali sampaikan, menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Jadi nggak ada sedikit pun artinya mengurangi atau menghilangkan, nggak ada. Jadi kalau dikatakan menambah sehingga lengkap, artinya ditambah jadi lengkap gitu. Misalnya ada Pancasila 5. Kalau mau dilengkapi Pancasila, berarti bikin sila ke-6, ke-7, ke-8. Dilengkapi, tambah yang lengkap, sehingga yang itu pun nggak boleh bertentangan sila-sila sebelumnya. Itu baru melengkapi namanya, menggenapi. Bukan menghilangkan. Jadi Yesus mengatakan dia menggenapi. Jadi hukum Taurat dan kitab Nabi itu ditambah hukum-hukum dia yang tidak bertentangan dengan hukum Taurat dan kitab Nabi. Dan dan dikatakan lagi ya, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun, satu iot pun dari hukum Taurat dan kitab Nabi, dan itu tidak akan pernah dihilangkan sampai semua terjadi. Apa yang terjadi semuanya yaitu lenyapnya langit dan bumi alias kiamat. Saya tanya, udah pernah belum lenyap langit dan bumi alias kiamat? Belum kan? Berarti itu hukum Taurat dan kitab Nabi masih berlaku sampai sekarang, guys. Sampai nanti lenyap langit dan bumi gitu. Maka Yesus sampaikan lagi ya, sesungguhnya hidup kamu tidak akan lebih benar sebelum sesungguhnya kehidupanmu, ibadahmu tidak akan benar sebelum kamu lebih baik dari Yahudi, kehidupan kamu dari umat Yahudi gitu. Berarti harus lebih baik, jadi mereka sudah baik gitu. Yesus akui itu kaum Yahudi itu udah baik. Kalau mau lebih baik, kalau mau masuk surga harus lebih baik daripada itu gitu guys. Jadi mereka tuh nggak salah Yahudi itu, kaum Yesus gitu kan. Karena dia ajarkan memang Yahudi tidak menangkan Yesus gitu. Sampai sekarang Yahudi tidak pernah menangkan Yesus. Cuma salah mereka masih menunggu Mesias mereka yang belum datang gitu. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias mereka, padahal Yesuslah Mesias mereka. Mereka masih menunggu Mesias lainnya gitu. Itu siapa? Dajjal nanti akan datang gitu. Nah, jadi gitu. Jadi semua ya yang bukti lain ya. Para pakar kitab sendiri sudah menemukan, mengkaji. Makanya kalau apa dikaji, jangan asal menerima aja. Mereka mengkaji ya 74 pakar kitab dari filsafat ya sampai Relevan segala macamnya itu. Mereka menemukan ada ayat tambahan kemudian gitu. Jadi medical titi itu semua kitab itu ada ayat yang dihilangkan, dibuang gitu kan. Itu kenapa dibuang, dihilangkan coba. Ada yang bahkan satu kitab itu yaitu kitab kitab dari Jerman itu sampai 3 kali lipat isi Quran jumlah ayat yang dibuang guys. Nah, itu Luis pernah tahu nggak penelitian itu? Yang meneliti itu bukan orang Islam ya kan, tapi pihak Kristen sendiri. 74 pakar kitab ya dari Universitas Harvard guys. Jadi sekali lagi ini bukan main-main gitu, ya kan? Nah, jadi Luis pasti akan ngakui, oh itu kan Kristen, setelah nggak kecuma doma dia langsung dikatakan tidak gitu. Jadi bahkan kesaksian Yehova pun dianggapnya tidak benar gitu, kan? Nah, di antara Katolik Protestan pun menganggap masing-masing nggak benar. Katolik itu nggak benar kata Protestan. Protestan juga bilang gitu, Katolik nggak benar gitu. Jadi mereka ini menganggap kelompoknya aja yang benar gitu guys, gitu loh. Ayat Alkitabnya aja. Dalam Wahyu 22 ayat 18 dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab. Nah, bagus dia sampai ini ya. Coba ya. Kitab Wahyu 22 pasal 18 ya. Aku bersaksi kepada seorang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah ya, ingat Allah bukan Yesus ya, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang
Tulis dalam kitab ini. Nah, coba cek tuh, cek Luis Bebek ya. Malapetaka apa yang menimpa pada orang-orang itu? Ya, ini jujur aja nih kita lihat. Paulus di salib terbalik. Saya lupa tuh ada yang paling penting ada yang di salib terbalik. Ada yang mati seret kuda, ya. Ada yang dipancung. Itulah malapetaka gitu. Yang Allah tambahkan kepadanya gitu. Itu bukti kalau mereka menambahkan sesuatu kepada isi kitab gitu. Itu maksudnya. Apa nggak malapetaka namanya orang dipancung coba? Ya kan, diseret pakai kuda meninggal. Apalagi di satu terbalik. Itu malapetaka, guys. Azab namanya tuh, ya kan? Di dunia dia udah azab, apalagi di akhirat nanti gitu. Nah, cuma kalau dikonfrontasi ke mereka juga apa? Mereka tuh martir, mati membela ini. Enggak, guys. Ya. Mereka tidak mati karena membela itu. Ya. Sekali lagi, ini sudah ditetapkan gitu. Ya. Nah, beda dengan martirnya kaum muslimin yang di perang Badar dan perang itu, mereka tidak pernah mengubah-ubah perkataan Muhammad. Kenapa? Terbukti karena pakai sistem hafalan. Apa yang Nabi sampaikan dihafal para sahabat, ya kan? Dituliskan di pelepah kurma, lengkap otentik buktinya, ada hafalan di kepala, soft copy-nya adalah yang tulisan di pelepah kurma, kulit binatang semacamnya. Nah, lalu ketika Muhammad meninggal, zaman Utsman takut nanti karena ada perang gitu kan, kaum muslimin membela diri, mempertahankan diri. Nanti Utsman takut nanti jumlah penghafal makin berkurang, makanya diputuskan oleh Utsman untuk dibuatkan berupa buku, berupa lembar-lembaran disatukan gitu. Nah, untuk itu dia mengumpulkan para sahabat untuk menyetorkan hafalan, untuk menyamakan hafalan gitu. Jadi di kepala mereka ya di recite ulang gitu, dibacakan ulang sambil teksnya diambil semuanya teksnya. Jadi dicek semua dari dikaji ini benar nggak hafalannya, sesuai nggak. Ini bayangkan ada para penghafal tuh kumpul, lalu semuanya saling menyamakan kondisi, menyamakan hafalan gitu. Ditambah bukti dari buku. Apa kurang lengkapnya coba? Segitunya coba. Nah, setelah semuanya sepakat, ini benar-benar hafalannya benar. Yang disampaikan Nabi. Tentunya nama hafalan itu kuat ya kan. Namanya hafalan kan. Kita tengok ya ada beberapa jutaan itu bisa dites, guys. Itu penghafal dunia tuh banyak dites itu benar hafalannya. Anda coba deh cek siaran TV anak-anak aja lah yang di RCTI itu apa itu, guys. Hafiz Siling. Anda lihat anak kecil ya. Hafalan dites sama orang dewasa, oleh juri-juri dewasa. Bahkan penonton bisa cek ya di studio maupun di rumah dengan pegang Quran. Anak-anaknya pegang Quran. Bahkan sampai sedetail itu. Habis ayat ini misalnya mereka membacakan suatu kata. Misalnya Malikiyau. Nah, sambungnya apa? Nanti anak itu kan nyambung gitu. Kalau dia bisa sebut ini ayat apa, surat apa, ayat berapa, posisi di mana. Itu saking apanya, guys. Jadi kalau dari hafal tuh gampang semuanya, guys, gitu. Nggak ada silapnya lagi. Apalagi hafal ke dua orang. Ditambah ada dukungan bukti dari tulisan juga gitu. Nah, akhirnya semua itu dikumpulkan data dari hafalan dan tulisan, akhirnya dibuatlah jadi satu hasil kesepakatan. Ini adalah hasil dari kepala kita semua dan hasil dari lembaran yang kita tulis. Nah, untuk menguatkannya ya, untuk menyatukan yang lain-lain itu dibakar, takutnya disalahgunakan. Jadi dianggap nanti ada orang mengaku takutnya kan, ini adalah hafalan dari Syanu, padahal enggak. Makanya yang lain semua itu dokumen itu dimusnahkan, tinggal satu dokumen otentik dan itu yang di copy gitu, guys. Nah, jadi ada tandanya, stempel atau segala macam itu gitu. Sama kayak uang itu ya, itu kan Anda lihat uang itu ya, uang kertas itu ketika mau ada uang kertas baru, itu uang kertas lama kan semuanya nggak dibelah lagi gitu. Nah, dikumpulkan dan dimusnahkan oleh BI gitu kan, biar dipakai lagi gitu, guys. Nah, jadi sama kayak itu. Jadi ada silsilah kronologisnya jelas gitu. Beda sama Alkitab tadi gitu kan. Nah, itu baru dikatakan martir yang para sahabat ini gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengubah tulisan, semua sekepasakan bersama gitu. Kalau ini kan tidak gitu. Kan Alkitab itu ditemukan gitu, gulungan-gulungan itu ya, yang kodeks itu semua ditemukan. Entah iya dari Lukas, iya dari Matius, enggak gitu. Karena ditemukan, nggak ada setelah terima gitu, nggak ada hafalan itu, guys. Nah, sekali lagi ini ya terbukti ya. Siapa yang ada cek ya, yang mati yang mengenaskan, maka dia terbukti ya masuk di ayat ini, guys.
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tulisan kita ini. Salah satunya waktu itu ya, saya ingat ada ayat lainnya yang berkata ya, yang orang-orang yang berani menyembunyikan kebohongan akan binasa. Itu ada. Lagi saya lupa itu. Tapi ini adalah binasa. Apalagi ini adalah hal-hal yang diinginlah, malapetaka segala macam begitu. Nah, Anda tinggal cek aja bagaimana tokoh-tokoh Kristiani itu meninggalnya bagaimana. Ada yang saya katakan dipancung, saya terbalik gitu. Dan mereka mengakunya martir, padahal mereka lupa ada ayat ini gitu. Ini adalah ancaman gitu. Jika seorang menambahkan. Jadi ketika ada ancaman, jangan berarti dikira orang takut gitu karena udah diancam, enggak. Justru kita bisa cek ketika ancaman dilontarkan, siapa yang melakukannya nih? Ya siapa? Yang gampang adalah yang mereka yang kena malapetaka, guys. Itu poinnya. Kan? Itu loh guys logikanya, guys. Ini, perhatikan baik-baik di situ. Bagaimana jika ada orang menambahkan dalam perkataan di kitab itu, maka akan menambahkan malapetaka baginya. Ini jelas satu peringatan yang tegas dan keras bahwa Alkitab gak boleh ditambah-tambahin. Ya, tapi itu enggak untuk kemungkinan ada orang berani menambahkannya. Makanya tengok dulu, cek siapa kena malapetaka itu. Itu poinnya, Luis. Jadi jangan kira mentang-mentang ada ancaman. Anda ingat enggak dulu ya? Dulu banyak diancam. Datang Ibrahim sekali langsung datang menghadap siapa tuh? Kayak Musa ada Firaun. Itu disampaikan ayat suci kan. Kalau Firaun mau taat nanti begini gitu. Firaun melanggar nggak? Melanggar, guys. Makanya jangan kira ya, banyak pelanggaran di masa lalu gitu. Jadi orang itu ya, orang-orang yang betul-betul yang parah itu dia nggak takut sama ancaman. Maka tinggal cek ya, malapetaka siapa yang kena malapetaka. Lihat tuh ada dipancung ya, bisa terbalik ya. Dan lagi kalau dia sama Musa itu ya, ada yang Firaun tuh yang ditutup pakai laut, matinya tenggelam gitu, ditenggelamkan di laut merah gitu kan. Ada lagi yang lain gitu kan. Nah, jadi intinya adalah ketika ancaman dilontarkan, cek setelah itu. Siapa yang melanggar ancaman, berarti dia lah kena malapetaka itu. Gitu loh guys logikanya. Sedikit pun gak boleh ditambahin. Kalau ada orang yang nambah-nambahin isi Alkitab, jelas dia akan menerima malapetaka. Siapa? Pendeta nggak mau, nggak akan sentuh itu. Nggak akan sentuh itu. Dikiranya manusia nih malaikat apa? Ya. Ancaman-ancaman malapetaka tuh semua disampaikan para nabi dahulu lagi. Musa dan nyampaikan pada Firaun tetap bandel gitu kan. Yang lainnya juga gitu. Bahkan Yesus sudah mengancam Yahudi kan, ya ikut aku kalau nggak apa. Yahudi tetap melakukannya, bahkan berani membunuh Yesus itu sama orang Romawi. Berarti guys, ancaman itu ya pasti ada yang berani melakukannya gitu. Jadi jangan kira tentang diancam lalu orang takut gitu. Namanya orang-orang jahat, orang-orang yang memang bandel ya. Jadi tinggal dilihat siapa yang kena malapetaka, itu aja kuncinya gitu. Jadi jangan dianggap ada ancaman berarti pasti nggak ada orang melakukannya. Loh kalau gitu caranya berarti tidak akan ada Firaun, tidak akan ada siapa lagi yang orang Yahudi nggak ada yang mencoba untuk membuli Yesus. Orang Romawi tidak akan ada yang nangkap Yesus karena mereka tahu ancamannya. Kalau berani-berani, kalau anggap itu Yesus Tuhan, berarti mereka macam-macam dengan Tuhan gitu. Sedangkan dengan Tuhan aja yang kalian anggap Tuhan aja, Luis ya, mereka berani. Apalagi cuma ancaman kayak gini coba. Jadi apapun itu ya, ancaman itu adalah orang itu kalau udah pada tingkatan tertentu dia akan berani. Itulah namanya orang-orang yang udah dirasuki setan gitu kan, mereka akan berani melakukannya gitu. Makanya tinggal lihat siapa yang kena malapetaka habis itu. Lihat siapa yang hidupnya mengenaskan matinya. Itulah dia lakunya berarti. Yahya Waloni yang mengklaim dirinya katanya bisa menambah Alkitab. Ya dirinya ini yang mungkin tidak pernah baca ayat ini. Atau dia siap menerima malapetaka itu sendiri sebenarnya. Lalu bagaimana dengan orang? Kok siap menerima malapetaka? Yang menerima malapetaka itu adalah yang mengubah-ubah ayat kitab. Yahudi tidak pernah mengubah ayat kitab gitu. Dia nggak pernah menulis Alkitab, nggak pernah gitu. Yang menulis Alkitab siapa? Lukas, Matius itu yang menuliskan. Itu guys. Atau yang nulis di Roma itu siapa tuh? Yang nulis ayat Roma, yang nulis kisah para rasul siapa? Itu dia guys. Gitu. Yahudi nggak pernah nulis Alkitab. Yang kena itu malapetaka adalah siapa para penulis Alkitab di antara mereka yang kena malapetaka.
yang mati mengenaskan itulah yang telah berani melanggar ancaman itu, guys. Itu logikanya. Orang yang mengurangi ayat Alkitab, kita langsung aja cek ayatnya. Dalam Wahyu 22 ayat 19, dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Perhatikan baik-baik di sini. Bagaimana jika ada orang yang mengurangi isi perkataan dalam Alkitab juga, maka dia akan dikurangi bagiannya dari pohon kehidupan. Bayangin aja kalau misalnya Yahya Waloni namanya nggak tertulis dalam pohon kehidupan, kira-kira dia dapat mendapatkan surga nggak? Ya nggak mungkin. Sebab mereka yang bisa masuk surga adalah mereka yang namanya tertulis dalam pohon kehidupan. Jika pendeta-pendeta menambahi atau mengurangi Alkitab, Nama-nama yang tertulis di pohon kehidupan itu mana ayatnya, Luis? Ya, mana ayatnya? Coba kita cek lagi. Tadi bunyinya gini loh, guys. Ya, mana tadi ya tadi? Satu lagi. tidak pernah baca ayat ini, atau dia siap menerima malapetaka itu sendiri. Dalam Wahyu 22 ayat 9, Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Jadi Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan, gitu. Ya, siapa seorang pun yang mengurangi seorang yang mengurangi sesuatu di perkataan nubuat ini, ya, maka Allah akan mengambil bagiannya, ya kan? Ingat, ya kan? Nah, ingat guys ya, ini kan perkataan nubuat ini kan itu adanya pas zaman Yesus gitu kan, atau zaman Musa. Nah, bagaimana orang sebelumnya gitu? Apa mereka nggak catat dari pohon kehidupan gitu? Kayak Adam itu apa nggak catat di pohon kehidupan gitu kan? Nah, ya kan? Nah, jadi itu masalahnya guys gitu. Jadi saya pohon ini bukan maksudnya pohon kehidupan tuh udah catat maksudnya bagian dari pohon kehidupan tuh adalah orang tuh namanya catat di situ, nggak ada. Lu nama nambah pada ini kan? Nggak ada tulis itu adalah di pohon kehidupan ini tercatat nama-nama orang itu, nggak ada di sini guys. Cuma dikatakan akan mengambil bagian dari pohon kehidupan, selesai. Nggak ada situ dikatakan namanya catat ini siapa-siapa aja, nggak ada. Luis ini pandai-pandai dia nambah sendiri. 19. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Perhatikan baik-baik di sini. Bagaimana jika ada orang yang mengurangi isi perkataan dalam Alkitab juga, maka dia akan dikurangi bagiannya dari pohon kehidupan. Bayangin aja kalau misalnya Yahya Waloni namanya nggak tertulis dalam pohon kehidupan. Nggak ada situ dikatakan namanya tulis di pohon kehidupan. Yang ada diambil dari bagian pohon kehidupan. Jadi Luis ini nambah guys, yang nggak tulis dia menambahkan sesuatu yang mengatakan sesuatu yang tidak tulis gitu loh. Kira-kira dia dapat mendapatkan surga nggak? Ya nggak mungkin. Sebab mereka yang bisa masuk surga adalah mereka yang namanya tertulis dalam pohon kehidupan. Jika pendeta-pendeta menambahi atau mengurangi Alkitab, dengan resiko mereka kehilangan surga, untuk apa? Itu loh. Jadi, kalau begitu nggak akan ada orang jahat. Luisnya ngerti ya. Orang itu ya, meskipun dia pendeta sekalipun, ya, dia pasti akan bisa berpeluang melakukan dosa maksiat. Ya, karena kalau dikatakan mana mau orang kehilangan kesempatan surga ngubah kitab gitu kan? Lah, apa pendeta Anda tidak ada yang melakukan kejahatan gitu? Ya kan, seperti seks bebas lah, apalah gitu, mengamili wanita lain dan pedofil dan segala macam, ya kan ada gitu guys, dan melakukan hal-hal lain buruk lainnya gitu kan, menipuan juga ada gitu. Jadi Luis sih berkata sekarang kan para pendeta ini malaikat guys gitu, yang siapa sih yang mau kehilangan kesempatan masuk surga gitu kan. Sekarang kan mereka ini tidak mungkin berbuat itu gitu loh. Nama manusia biasa itu tetap berpeluang melakukan kesalahan. Itu poinnya. Pendeta di Kristen itu 1000% tahu bahwa mereka tidak diizinkan menambah dan mengurangi isi dalam Alkitab. Nah, ya. 1000% tahu bukan berarti tidak melakukan. Dan ingat, yang disampaikan oleh Yohanes ini bukan pendeta yang zaman sekarang. Tapi
yang menulis Alkitab itu. Karena versi Quran adalah orang-orang yang mengubah Alkitab antara mereka gitu. Ya kan? Nah, kalau sekarang ini mungkin orang-orang ngubah kayak misalnya gini contoh ya, kalau mau jujur Alkitab terjemahan lama itu ya, tahun 76 itu ya, itu akulah guru dan Tuhan. Tiba-tiba diubah versi baru jadi akulah guru dan Tuhan. Itu kan dari perubahan dari Tuhan ke Tuhan itu kan jauh. Sedangkan bahasa Inggrisnya Lord gitu. Itu pertanggungjawaban besar guys. Mengubah Tuhan jadi Tuhan itu besar. Karena kalau akulah guru dan Tuhan itu masih cocok. Tuhan guru, Tuhan tanah, ya kan? Kalau akulah guru dan Tuhan nggak cocok. Guru dibandingkan sama Tuhan, disamakan Tuhan tuh nggak cocok guys gitu. Tuhan tuh bukan guru. Tuhan tuh tidak dan sama, serupa sebanding sama dengannya. Masuk guru kayak apa kayak gitu. Masuk nabi kayak utusan kayak. Karena dia pernah mengatakan Allah itu, kepada siapakah kamu tidak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan kami sama dengan guru, dengan nabi, dengan utusan, dengan Yesus. Nggak ada yang sama serupa sebanding sama dengan kami, dengan aku kata dia gitu kan. Nah, ini sekali lagi ini menurut saya udah cukup absurd guys. Hingga tuduhan dari Yahya Waloni ini adalah tuduhan tanpa bukti dan tuduhan omong kosong yang tidak pernah diperbuat pendeta sedikit pun, yaitu menambah dan mengurangi isi Alkitab. Selanjutnya yang ingin saya luruskan dari Ustadz Yahya Waloni ini, yang mana dia mengatakan bahwa Injil yang sesungguhnya adalah yang dia angkat tadi, yaitu Al-Quran. Bukan Injil. Tadi saya sudah bilang Injil itu sudah turun. Inilah Injil. Coba berhenti pakai kata Injil. Kalau kita menyebut di depan orang Kristen kitabmu Injil, wow, kepala pendeta itu besar sekali. Nah, orang ini jelas-jelas pusing nih kepalanya. Bagaimana bisa Injil itu dari dulu kitabnya orang Kristen, sekarang diklaim katanya Injil itu Injil bukan kitab orang Kristen. Injil adalah kitabnya umat Nasrani, ya. Yesus itu pengikutnya disebut umat Nasrani. Ya, setelah Yesus pergi, kemudian ya itu baru mereka murid-murid itu disebut ya di Antioquia mereka di abad pertama itu mereka pertama kali disebut Kristen guys. Gitu. Jadi Yesus nggak tahu dengan kata Kristen, Yesus nggak tahu itu. Nah, Injil adalah apa yang ditunjukkan Yesus, karena Yesus adalah sang firman, sang penyampai wahyu. Jadi semua Yesus itu adalah Injil. Gitu. Selainnya kayak Roma, apalagi Kisah Rasul itu kan perkataan Yesus, itu kan Injil gitu. Nah, kenapa Ustaz Iwan menyebutkan Quran itu adalah Injil? Karena di Quran itu memuat flashback dari Injil, yang mana di situ memuat kisahnya Nabi Isa atau Yesus, kisah nabi-nabi sebelumnya. Itu adalah kayak misalnya Anda belajar buku SD. Di SD itu dibahas tentang sejarah, misalnya Pangeran Pegoro, pangeran Tuan Gimo Monjol, lalu di SMP di flashback lagi. Ya, kisah Tuan Gimo Monjol diceritakan versi lain. Misalnya kalau di SD Monjol melawan Belanda dengan di kota Bukit Tinggi. Nah, di SMP lebih expert lagi, dijelaskan situ mengenai Tuan Gimo Monjol ketika ditangkap gitu kan. Nah, jadi tetap bahas tentang itu gitu guys. Jadi kandungan Injil itu ada di Quran gitu, secara flashbacknya gitu. Bahkan kalau kita lihat itu lebih apa ya? Ya intinya adalah mengurai kembali kisah masa lampau yang ada di Taurat dan Injil gitu, ringkasannya gitu. Bahkan yang Allah menanyakan, apakah pernah kamu menyampaikan pada mereka bahwa kamu dan ibumu adalah dua Tuhan selain Allah gitu. Itu kejadian yang kemudian gitu, yang pernah Yesus sampaikan kan. Dialog itu kan Yesus sampaikan itu. Kenapa? Karena itu dialog tidak ketahui. Dalam artian hanya Allah dan Yesus saja yang tahu gitu. Umatnya nggak tahu. Makanya ditegaskan di Quran. Kalau ini pernah jadi Allah langsung menanyakan pada Yesus, pernah nggak dia menyampaikan dirinya sebagai Tuhan? Memang faktanya di Al Quran Injil nggak pernah dia menyampaikan dirinya sebagai Tuhan, nggak pernah. Dia selalu sampaikan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu Tuhan gitu. Gitu loh guys logikanya. Quran. Kitabnya orang Kristen itu perjanjian baru. Nah, ini orang belajar dari mana? Oke, kita akan lihat ya dalam ayatnya. Di dalam Matius 26 ayat 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Untuk mengingat siapa? Untuk mengingat perempuan yang membasuh kaki Yesus. Yang mana Yesus nanti akan
disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan inilah Injil, yaitu kabar baik di mana masalah manusia tentang dosa diselesaikan. Nah, Injil di sini Enggak, Yesus nggak ngomong gitu ya. Yesus berkata jelas-jelas ya, dia tidak mati ya. Ini logikanya sederhana ya. Dia mengatakan ya, angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku, ya kan? Aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Yunus. Seperti Yunus atau Jonah 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia ada 3 malam akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu 3 malam itu pas kejadian penyaliban. Itu Yesus di dalam perut bumi 3 malam. Gitu loh guys. Jadi dia tidak disalib. Dia disembunyikan Allah di dalam perut bumi 3 hari 3 malam gitu. Nah, mujizat kenapa? Karena Yunus nggak mati, Yesus juga nggak mati gitu. Jadi Yesus nggak pernah mati sama sekali, disimpan Allah di dalam perut bumi. Baru besok Allah angkat ke langit, selamatkan gitu. Dan makanya yang diganti itu diserupakan dengan dia. Dan itu dipercaya oleh saksi Yehova gitu kan. Dan beberapa sekte denominasi Kristen lainnya gitu. Bahkan di Barnabas juga kan, Injil Barnabas juga kan. Jadi bisa biasanya ada berapa versi dan tegang mana, yakini yang mana gitu. Al-Quran menguatkan pendapat dari beberapa versi itu, dari saksi Yehova dan berapa ke Injil Barnabas juga gitu loh guys. pakai bahasa Yunani apa? Bahasa Yunaninya yaitu Evangelion, teman-teman. Evangelion yang artinya kabar baik, dan Injil dari kata Evangelion. Itu pun sebenarnya kosakata dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Arab sendiri nggak ada kata Injil. Injil itu cobalah, apa artinya dalam bahasa Arab Injil? Pasti dibilang Injil itu kitabnya orang Nasrani. Nah, bagaimana Ustadz Yewaloni bisa menentang Al-Qur'annya sendiri? Ketika Yesus datang, dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Umatnya pengikut dipanggil ya Nasrani gitu. Kenapa? Karena dia dari Nazaret gitu. Kristen belum ada guys. Jadi sekali lagi itu benar, Injil adalah kitabnya umat Nasrani. Karena Kristen belum ada. Kata Kristen itu baru muncul abad pertama. Di Antioquia mulai itu pertama kali disebut Kristen. Yesus nggak tahu tentang kata Kristen itu guys. Itu logikanya. Ketika Al-Quran mengatakan Injil kitabnya orang Nasrani, kemudian Yaya Waloni mengatakan Injil itu bukan kitabnya orang Nasrani. Pusing kan? Ya memang pusing. Ya, dan itu mengatakan Injil bukan kitabnya orang Kristen. Ya, sekali lagi. Ya, Nasrani di sini ya, gini guys ya. Nasrani ini ya, itu bukanlah agama. Ingat, ketika dikatakan umat Nasrani, itu berarti bukan agamanya. Nasrani itu, umat Nasrani itu adalah sama kayak umat Mekah, umat Madinah itu. Merujuk pada nama kota, bukan agama. Jadi ketika kata umat Nasrani, berarti umatnya Yesus yang berasal dari Nazaret. Agamanya apa? Itu kita teliti. Quran menyebut agama Islam. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan, ingatlah kepada saya, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu Tuhan. Dia mengajarkan tauhid gitu. Jadi umat Nasrani mereka beragama Islam. Sesuai yang disampaikan Quran guys. Jadi umat Nasrani itu sama kayak umat Mekah, umat Madinah. Kenapa? Karena umat Mekah disebut, kenapa umat Islam yang ada di ikut Nabi Muhammad umat Mekah? Karena mereka berasal dari Mekah, kota yang sama dengan Muhammad. Sama kayak Yesus berasal dari Nazaret, makanya disebut dengan umat Nasrani guys. Ambil dari kota asalnya Yesus itu sendiri. Karena ngomong tanpa dasar, itulah Ustadz Yaya Waloni. Saya jadi curiga, jangan-jangan yang menambahkan dan mengurangi isi Alkitab itu pada akhirnya adalah Ustadz Yaya Waloni dengan mengatakan bahwa pendeta mengurangi dan menambahi isi Alkitab. Hati-hati Ustadz Yaya Waloni. Ingat lagi, kita perlu cek lagi ya. Ada di Alkitab itu dibunyikan ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Mereka ya datang menyamar sebagai domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, termin menyamar sebagai domba itu harus disikapi jujur oleh Louis dan teman-temannya. Ya, coba ingat, siapa domba itu? Domba adalah pengikut Yesus. Gitu. Yesus selalu katakan umatnya dengan domba. Pergilah hanya pada domba-domba hilang dari Israel. Jadi tidak akan ada ya nabi-nabi palsu yang datang dan menyamar sebagai domba, yaitu sebagai pengikut Yesus. Tapi sungguhnya mereka adalah serigala buas gitu.
dari buahnya kamu bisa melihat mereka gitu. Nah, ini bisa kita buktikan, ya kan? Nah, ya, jadi ini saya konfrontasi dengan umat Kristen jujur ya. Saya pernah buat videonya ya. Jadi dia umat Kristen jujur, debat kami di suatu media gitu kan, di media sosial, kami debat, dan dia jujur guys. Di situ saya temukan teman dia jujur. Dia inbox saya dan mengatakan betul itu memang dari internal Kristen. Karena saya sebutkan itu internal Kristen, gak ada hubungan sama Nabi Muhammad. Mereka dulu semua Nabi Muhammad gitu. Sejak kapan Nabi Muhammad menyamar sebagai domba? Coba anda pikir, sejak kapan Nabi Muhammad menyamar sebagai domba? Itu untuk internal Kristen sendiri, internal pengikut Nabi Isa sendiri, Nabi Yesus sendiri. Nah, jadi dia mengatakan saya Katolik, itu adalah dari Protestan. Itu jawabannya, itu jujur. Perkara salah benar itu sama belakangan. Mungkin bukan Protestan, tapi justru Katolik sendiri yang jelas bukan mengikut Yesus awal gitu. Kalau saya ya meyakini itulah penganut Trinitarian, yang Trinitas itu. Karena dulu ya zaman Yesus awal itu ada satu yang namanya itu Unitarian. Trinitarian belum muncul. Nah, paham Unitarian itu dianut oleh Arius dan kawan-kawan. Ya, itu yang mereka paling dekat dengan zaman Yesus. Lalu muncullah pengikut kaum Trinitarian yang menganggap Yesus adalah Tuhan bersama Bapa dan Roh Kudus. Tapi Unitarian Arius itu mengaku Yesus cuma utusan, Tuhannya Allah gitu. Nah, di situ baru terjadi penyerangan dari kaum Trinitarian kepada Unitarian. Mereka diusir, dipersekusi dan segala macamnya, sehingga kalah kaum Unitarian. Akhirnya berkuasa adalah kaum Trinitarian, guys. Itu sejarah di Kristen seperti itu gitu. Nah, disitulah poinnya. Makanya jelas kan Nabi palsu itu menyamar sebagai domba. Mereka tuh menyamar sebagai pengikut Yesus, padahal mereka tidak pengikut Yesus itu. Mereka menghancurkan pengikut Yesus awal, yaitu Arius dan kawan-kawan gitu, yang masih menganut paham murni Unitarian gitu, guys. Itu dia gitu kan. Nah, satu lagi buktinya adalah Yesus mengatakan juga, jangan percaya pada setiap roh yang datang, karena nabi-nabi palsu telah datang dan pergi di seluruh dunia gitu. Jadi nabi-nabi palsu itu sudah ada waktu itu, guys, ketika Yesus ngomong itu. Makanya ujilah roh-roh itu. Jadi roh nabi palsu itu dianalogikan dengan roh. Apakah mereka berasal dari Allah atau tidak? Apakah nabi ini berasal dari Allah atau tidak? Kalau berasal dari Allah berarti asli. Kalau tidak berarti palsu. Nah, nabi atau roh-roh yang berasal dari Allah, mereka mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mengakui nabi Yesus datang sebagai manusia? Kaum muslimin. Umat Islam mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Justru orang Kristen meyakini Yesus telah datang sebagai Tuhan, alias bukan sebagai manusia, ya kan? Karena Yesus kan Tuhan gitu. Selagi berarti nabi palsu itu mengakui Yesus telah datang sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia, guys. Nah, itulah dia. Makanya siapa saja yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, siapa yaitu kaum muslimin Nabi Muhammad, itu berasal dari Allah. Ya, itu merupakan roh yang Allah utus gitu. Karena telah mengaku Yesus datang sebagai manusia. Karena dia memang manusia, bukan Tuhan gitu, guys. Jangan sampai mendapat malapetaka seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu tadi. Untuk selanjutnya, dan faktanya yang malapetaka itu udah menimpa yang dipancung itu. Lalu lagi yang di seri kuda dalam kondisi terbalik, apalagi yang di saat terbalik, banyak itu yang yang digoreng pakai minyak panas gitu, guys. Jadi ada yang menimpa malapetaka. Dan itu sudah terjadi, itu sudah terbukti. Kenapa lu disampaikan di sini coba? Lalu dia katakan mengancam dulu aja Yahweh soal ini gitu kan. Padahal yang udah kena jadi pasti itu udah ada, yang udah yang udah kena tulah itu kan. Maaf ya sebatu ya, karena ini jam 2 saya paksakan bikin video ya, di konten. Ada memang ngeditnya kalau di HP lama, guys. Jadi ya demi keperluan dakwah saya akan paksakan gitu kan. Tapi saya senang bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena tugas dakwah sudah saya jalankan itu. Oke, sambung lagi videonya ya. mengenai neraka jahanam di dalam Kristen ini, teman-teman, yang namanya jahanam, neraka yang tingkatannya A, B, C, D, E, seperti tingkatan-tingkatan yang disampaikan oleh Ustadz Yewaloni. Nggak ada dalam Kristen. Dalam Kristen mengenal neraka kerajaan maut yang nantinya kematian kedua dilemparkan ke situ. Kerajaan maut, neraka kerajaan maut, logika lah ya. Kalau neraka kematian kedua,
manusia lemparkan situ, ya berarti dia nggak merasakan sakit. Orang mati nggak merasakan sakit, guys. Maka lu bisa ngerti, kita nanti di neraka itu dihidupkan lagi. Jadi orang di surga hidup, neraka hidup. Untuk apa mereka hidup di surga? Untuk merasakan nikmat surga. Untuk apa mereka hidup di neraka? Untuk merasakan siksa neraka. Kalau mereka mati, ya ngapain lagi mereka dimasukkan surga gitu. Anda coba siksa mayat deh. Mayat itu Anda pukul, Anda apain, nggak akan merasa sakit dia, udah mati guys gitu. Udah jadi mayat gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami gitu. Dan kita dikatakan ya, sesungguhnya aku yang berkuasa untuk membinasakan baik tubuh maupun roh gitu. Ya kan? Nah, jadi Allah itu berkuasa untuk mematikan tubuh dan roh gitu. Nah, di neraka itu nanti kita dibangkitkan lagi dan disiksa. Orang hidup itu akan dari gini. Makanya orang kalau Anda lihat ya orang disiksa itu dalam keadaan hidup. Bahkan dikatakan siksa pelan-pelan gitu. Gitu kan? Ya sampai mati. Karena kalau mati ya udah nggak merasakan siksa lagi dia, nggak merasakan siksa lagi dia kan. Makanya orang-orang yang merasa sakit itu ya bunuh saya cepat gitu. Biar dia tidak merasakan sakit lagi gitu guys. Makanya kalau dikatakan neraka adalah kematian kedua, ngapain lagi dimasukkan neraka, udah mati nggak merasakan sakit lagi gitu kan. Nah, jadi sakit itu adalah berhenti merasakan matian itu lah berhenti matikan kematian. Makanya orang yang sakit lama itu baru mati aja gitu. Karena dan orang yang hidup di dunia itu ketika merasakan kepedihan dan kesedihan itu pengen mati cepat. Kenapa? Karena mereka tahu dengan kematian semua sakit hilang. Karena kalau mati nggak merasakan apa-apa kan. Nah itu Luis nggak ngerti logika itu guys. Kok di neraka katanya kematian kedua gitu. Ya orang tuh merasakan sakit gitu. Jadi yang benar logika Islam, di neraka tuh orang dihidupkan lagi, di surga juga, makanya mereka hidup dalam kenikmatan dan hukuman guys. Kita hanya bisa menghukum orang hidup, Anda nggak bisa menghukum orang mati, orang mayat nggak bisa hukum gitu, ya kan? Coba Anda hukum mayat, nggak bisa. Anda pukul dia, Anda tempeleng mau apapun dia tidak merasakan sakit gitu loh guys. Jadi logika Luis ini harus dibenarkan lagi guys. Itu semua kerajaan maut itu. Dalam Wahyu 20 ayat 14 dikatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis. Nah, ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu lemparlah ke dalam lautan api. Ingat, ya. Jadi, dilemparkan ke dalam lautan api itulah maut dan kerajaan maut. Alias nggak ada lagi kematian gitu. Kan? Jadi artian orang itu hidup posisinya gitu, alias nanti maut dan kerja maut itu dilemparkan, alias tidak ada lagi kematian di situ gitu, ya kan? Nah itulah kematian yang kedua, lautan api. Ini ngomong tentang lautan api guys, bukan manusia yang mati gitu. Nah dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan itu, alias yang tulis namanya itu di surga nanti, itu dilempar ke dalam lautan api itu. Nah, jadi orang ya, jadi dilemparkan tuh orang, bukan mayat guys, bukan mayat mati gitu. Jadi yang dilemparkan ke dalam lautan itu bukan orang mati, tapi maut, kematian. Jadi kalau maut dan kematian, ya, kalau dilempar ke dalam lautan api, ya, berarti nggak ada lagi kematian. Jadi nanti orang akan hidup kekal di surga dan hidup kekal di neraka guys. Itu logika berpikirnya. Dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Orang yang namanya tidak tertulis dalam pohon kehidupan, maka dia akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan kerajaan maut. Jadi semua orang yang berdosa, dan tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang pasti akan dilemparkan ke dalam lautan api. Apalagi mereka yang menolak. Dengar, dulu saya katakan dilempar bersama kerajaan maut. Berarti kan bukan orang itu yang mati, tapi kerajaan maut itu dimusnahkan gitu, ya kan? Dimusnahkan di situ. Jadi maut dan kematian itu dimusnahkan, sehingga orang itu nanti di lautan api itu orang yang dilemparkan, mereka dalam keadaan hidup gitu, dan mereka tidak akan mengalami kematian gitu kan. Itu ya tubuh pendidik. Jadi kita harus ngerti bahasa Indonesia gitu, ya beda paham gitu kan. Yesus yang merupakan antikris, pengganti Yesus, penolak Kristus,
dan juga dia adalah melawan Kristus. Ya, saya katakan ya. Yang antikristus lah nabi palsu tadi. Ya, mereka menyamar sebagai domba, sungguhnya mereka adalah serigala buas. Yang menyamar sebagai domba itu siapa? Ya, itu yang mati tadi. Yang menerima petaka karena ubah-ubah ayat tadi, yang mati dipancung, diseret kuda gitu kan. Karena mereka menulis Alkitab dan menyebarkannya gitu kan. Nah, lalu apa lagi saya mau sampaikan tadi ya? Yang tadi ini ya, saya agak lupa guys. Bentar, apa tadi itu ya? Dialah yang akan dibuang ke lautan api. Api. Apalagi mereka yang menolak Yesus. Umat Islam tidak menolak Yesus ya. Umat Islam menerima Yesus karena Yesus adalah di antara 400 ribuan lebih nabi dan rasul dari Allah kepada manusia. Umat Islam menerima Yesus, tidak menolaknya, tapi cuma sebagai penjujurannya, itu sebagai nabi. Yesus adalah nabi yang mulia, dalam salah satu nabi yang ada di dalam perjanjian Islam itu. Jadi sekali lagi umat Islam tidak menolak Yesus gitu. Kan? Justru menerima Yesus sesuai dengan perkataannya, yaitu ya dia diutus oleh Bapaknya. Ya, demikianlah mereka mengenal engkau, suatu yang lain benar, dan mengenal Yesus itu yang telah aku utus. Sesuai dengan ucapannya, sebagai utusan gitu, bukan sebagai Tuhan. Jadi, apa yang Yesus ucapkan, kami ikuti. Gitu kan, tidak ada kami nambah tambah gitu sebagai muslimin. Jadi sekali lagi ya, mengatakan umat Islam menolak Yesus, tidak menerima Yesus itu salah besar gitu. Cuman itu dia jalan pada masanya gitu, ya kan? Ya. Setelah itu dia katakan untuk sekarang ini ya, dia akan minta pada bapaknya untuk mengutus seorang penolong yang lain. Siapa penolong lain itu? Yaitu Nabi Muhammad. Makanya kami sesuai dengan ikut kata-kata Yesus, sesungguhnya mendapat mengatakan seluruhnya kepada kalian, katanya kan, aku mendapat mengatakan seluruhnya kepada kalian, ya kan, karena waktunya belum tiba gitu. Makanya aku minta kepada bapakku seorang penolong yang lain gitu. Untuk apa? Untuk meneruskan yang disampaikan dia, karena dia belum dapat mengatakan semuanya gitu. Dia belum dapat menggenapinya gitu kan. Nah, karena dia udah keburu diuber-uber, keburu mau dibunuh gitu guys. Makanya dia nggak bisa menuntaskan misinya. Makanya Nabi Muhammad lah yang nyambung estafet kenabian itu gitu, meneruskan tugas dari Yesus. Dan dia tidak akan diturunkan nanti kedatangan kedua itu untuk apa ya? Di hadis dikatakan dia akan membunuh babi ya, matakan salib. Nah, itu sebagai simbol. Kalau ini dulu dia kitab aku haramkan, babi aku haramkan. Ini salib ini siapa yang ngajarkan untuk nyembah atau membuat salib ini siapa? Nah, Yesus tidak pernah ngajarkan gitu kan. Tidak pernah beliau katakan bikin salib atau jujur salib, nggak pernah guys. Nah, dalam kitab diperkuat dengan Yesus ya, kalau kita kitab ya, dia katakan ya, pada hari takhir yaitu datang kedua nanti ya. Kalau versi hadis kan dia matakan salib dan bunuh babi. Di versi kitab dia katakan ya, pada terakhir banyak orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan. Memang dia tahu nanti akan ada orang yang berseru pada dia Tuhan Tuhan. Siapa mereka ini? Pasti orang Kristen. Nggak ada orang lain selain Kristen yang menyebut dia Tuhan. Dikatakan sama dia, pada terakhir banyak orang akan berseru padaku Tuhan Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan demi namamu. Jadi orang ini ya memang kurang Kristen gitu. Karena orang Kristen yang makanya mereka menagih itu, kami telah berbuat dengan namamu gitu. Siapa mereka ini? Ya orang Kristen, orang Muslim nggak mungkin, orang Hindu Buddha nggak mungkin, orang ateis nggak mungkin berbuat demi nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus nggak mungkin, atau disebut Tuhan nggak mungkin. Nah, apa Yesus katakan pada mereka? Ini nyambung dengan matakan salib tadi dengan bunuh babi, yaitu nyalakan semua dari harapanku, aku tidak mengenal kalian. Dia selanjutnya dia katakan itu kan, wahai pembuat kejahatan. Jadi dia Yesus itu, dan dikatakan tidak mengenal karena dia tidak pernah ngajarin itu. Nah, wahai pembuat kejahatan. Nah, orang Kristen banyak yang salah artikan nih, itu adalah orang Kristen yang mencuri. Loh, namanya orang Kristen kalau memang kepercayaan mereka kan itu memang tetap akan diampuni asal percaya Yesus Tuhan. Tapi faktanya tidak, gitu kan? Jadi bukan itu masuk kejahatan di situ, tapi karena telah menuhankan Tuhan selain Allah. Yesus katakan, ingatlah saya Tuhan Allah kita, itu Esa salah Tuhan. Tiba-tiba ada orang katakan, ingatlah Tuhan Yesus kita. Kan beda sama Tuhan Allah kita sama Tuhan Yesus kita. Yesus bilang Tuhan Allah kita, kalian bilang Tuhan Yesus kita. Makanya itu kejahatan luar biasa bagi Yesus gitu.
telah berani menduakan Tuhannya Allah tadi, maka diusirnya semua tuh kan. Nah itu intinya guys. Yang merupakan antikris, pengganti Yesus, penolak Kristus, dan juga dia adalah melawan Kristus. Nah, pengganti Yesus, Muhammad itu ya, itu tidak tolak Yesus, justru dia menerima Yesus ya. Di Quran berapa kali nama Yesus disebut coba? Nabi Isa coba. Bahkan dikatakan dia adalah seorang yang terkemuka di dunia akhirat gitu. Muhammad itu menerima Yesus gitu dan mendakwakan Yesus bahwa Yesus adalah nabi sebelum saya gitu. Dia siapa yang menolak Yesus gitu? Jadi Luis sekali lagi salah sasaran guys. Muhammad itu bukan antikris. Antikrisnya adalah yang tadi, waspada terhadap nabi palsu, sesungguhnya mereka adalah serigala buas, tapi mereka datang menyamar sebagai domba. Nah itulah yang menyamar sebagai pengikut Yesus siapa? Bukan Muhammad gitu guys. Dialah yang akan dibuang ke lautan api ini karena namanya tidak tertulis dalam pohon kehidupan. Paham sampai sini? Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya mau berikan kepada Ustadz Yahya Kira-kira yang pertama, hukumannya apa sih untuk Ustadz yang suka nambah-nambah atau mengurangi isi dari Al-Quran? Misalnya Al-Quran ngomong bahwa Injil itu kitabnya Nasrani, tetapi ada Ustadz yang bilang bahwa Injil itu bukan kitabnya Nasrani. Itu kan menambahkan isi Al-Quran. Kira-kira hukumannya apa sih untuk Ustadz yang begini? Kalau saya nggak salah ya, sebenarnya itu bukan mengatakan itu kitabnya Nasrani, itu kitabnya umat Kristen ya. Mbak kita putar lagi deh gitu. Yang kedua, kira-kira hukumannya apa sih untuk Ustadz yang suka bohong-bohong begitu? Yang bohong tentang ijazahnya, bohong tentang latar belakang hidup. Nah itu kan apa namanya asumsi Louis gitu, ya kan? Jadi Louis ini apa? Saya balik ke Louis ya. Apa hukumannya bagi orang yang suka asumsi, yang bukan tanpa bukti, bukan langsung datang ke sana mengecek ke sekolahnya, tapi cuma berdasarkan asumsi aja guys. Kayak gini deh, ngomong tiba-tiba dengar sana sini, langsung ngomong, itu asumsi namanya. Ya, apa hubungannya? Jadi orang itu namanya fitnah gitu. Orang yang tanpa datang langsung ngecek kayak yang call center lah, mereka buktikan ini memang ustaz abal-abal ya. Mereka datang cek ke lokasi, mereka adakan tracking segala macam. Kalau kan tidak, dia di sini aja guys. Itu namanya asumsi. Jadi orang yang asumsi adalah fitnah gitu ya, karena tanpa bukti. Hanya berdasarkan dari dengar sana sini gitu kan. Ya, bohong tentang kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Kira-kira apa sih hukuman untuk Ustadz yang model begini di dalam Al-Quran? Yang ketiga pertanyaan saya Pak Ustadz, kira-kira hukuman untuk Ustadz yang suka provokasi, adu domba, dan juga memfitnah itu apa kira-kira ada? Yang disampaikan sebenarnya itu adalah isi Quran gitu. Jadi kalau Anda katakan Ustaz Awalani tadi itu memprovokasi, itu berarti Anda sama yang mengatakan Quran memprovokasi gitu. Itu poinnya guys gitu. Ya kan? Jadi Luis ini sebenarnya dia apa ya? Dia ngerti kalau disampaikan Ustaz Awalani itu adalah isi Quran gitu. Jadi Luis itu harus pasang telinga bebek lah kalau orang ceramah. Itu bukan untuk Luis, tapi untuk umat muslimin, itu ceramah kepada internal. Makanya kaum muslimin tuh ketika pendeta ceramah nggak peduli, karena pendeta ceramah pasti untuk internalnya. Ngapain dengar pendeta ceramah gitu kan? Nah, tapi Louis tak kenapa dia kepo dan mendengar ustaz ceramah gitu. Padahal bukan konsumsi dia gitu kan. Jadi Louisnya gimana ya? Sama kayak misalnya gini nih, kayak misalnya intelijen ya. Intelijen ngasih kajian di markas intelijen. Nah, tentu intelijen itu akan menyebut itu si Anu berpeluang untuk melakukan aksi terorisme, si Anu berpeluang untuk korupsi segala macamnya. Nah itu kan untuk internal mereka. Tiba-tiba datang Luis kepo, itu ngomong ini itu kan kacau ya guys. Itu bukan untuk dia gitu kan. Makanya agamaku Luis. Jadi kalau kamu mau dengarkan khusus pendeta ceramah aja. Kami kaum muslimin tidak akan mau dengar pendeta ceramah karena berlaku adalah lakum waliyadin gitu. Tapi Lewis ini malah kepo gitu guys, gitu loh. Jadi ikut campur ceramahnya kaum muslimin. Jadi Ustaz Jawa itu ceramah di depan kaum muslimin untuk kaum muslimin diikut campur sama Lewis. Yang disampaikan Al-Quran gitu kan. Jadi sekali lagi Lewis ini suka ikut campur internal umat beragama lain guys gitu. Dan datang itu langsung memfitnah gitu kan. Padahal yang disampaikan Jawa itu adalah Quran. Berarti Lewis ini sama yang mengatakan Quran itu telah nggak benar berarti gitu. Itu logika guys. Enggak sih? Atau semua ustadz itu terlepas dari hukuman seperti ini?
Kalau dalam Kristen, seorang pendeta yang melanggar itu ada hukumannya, sudah pasti. Tapi kalau dalam Islam bagaimana? Hukuman apa? Bukankah dosa dari tubuh Yesus? Ini Luis ini aneh ya. Bukankah klaim-klaim selama ini kalau sudah percaya Yesus Tuhan itu nggak ada hukumannya, ditebus sama Yesus? Jadi justru aneh ketika mengatakan pendeta itu ada hukumannya. Gitu loh Luis. Jadi ajarannya mana yang benar sebenarnya? Percaya Yesus ditebus hukumannya atau masih kena hukuman gitu? Ini yang heran nengok Luis ini. Saya tidak tahu. Mungkin tonton bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai Luis telah membina Ustadz Yamaloni. Karena Yamaloni itu menyampaikan bukan Alkitab itu, Quran. Isi Quran disampaikan murni gitu. Ini Luis salah dengar mungkin. Dan mengenai tadi Tuhan itu asumsi Luis gitu. Dia nggak pernah membuktikan langsung dengan datang ke lapangan. Maka saya juga nggak berani membuat asumsi. Misalnya ada pendeta dikatakan orang itu bohong, punya ijazah ini semua, saya nggak berani. Kenapa? Karena saya tidak langsung ngecek lokasi gitu. Kalau sih gampang dia, ustadz ini tuh palsu, ijazahnya itu palsu, dia nggak pernah kesana gitu kan. Saya juga nggak berani guys. Makanya kalau fair kita, kalau nggak mau dikatakan fitnah orang, ya kalau kita nggak pernah ngecek langsung, ya jangan berani-berani mengatakan orang itu berbohong, itu fitnah. Kecuali memang ada sumbernya, kayak kita bahas kitab memang jelas dalilnya ada ya, itu kitab itu bisa diambil di mana saja gitu kan. Tapi kalau kayak lulusan ini tadi ijazahnya Ustaz Ulami itu Anda mau ambil di mana? Kok tidak langsung cek ke sekolahnya dan bukan dengan orang lain gitu ya. Kalau orang itu jujur, kalau enggak gimana? Makanya kalau saya ya misalnya ada orang mengatakan nih pendeta ini bohong nih, ijazah palsu, saya nggak percaya itu saja. Kenapa? Karena saya belum ngecek lokasi gitu, dengan kata orang aja gitu kan, gitu loh guys. Ini sekali lagi ya, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi apa yang saya sampaikan kesimpulannya, apa yang saya sampaikan itu benar, karena memang dalam perjanjian Islam di Quran disampaikan bahwa orang kafir, ya, di mana dalam itu termasuk pendeta, bahkan Luis juga itu akan masuk neraka jahanam. Itu isi Quran, bukan isi Alkitab. Ya, sekali lagi Luis itu isi Quran. Dan kitab Injil itu bukan kitabnya umat Kristen, tapi kitabnya umat Nasrani. Dan yang mana umat Nasrani itu bukannya agama, tapi adalah umat sama kayak umat Mekah, karena Nasrani adalah nama kota. Yesus berasal dari Nazaret, makanya umat disebutkan umat Nazaret. Umat itu disebut umat apa? Umat Quraisy kan, ya kan? Kaum Quraisy kan. Nah, tapi bukan Quraisy agamanya. Kaum Quraisy itu bukan agamanya. Kaum Madinah, kaum apa? Kaum apa ya namanya itu ya? Kaum pendatang dan kaum apa ya istilah itu, ada saya lupa namanya, Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin, kaum Ansor, tapi bukan itu agamanya Islam. Sama kayak umat Nasrani itu bukan itu agamanya, ya, agamanya Islam. Karena mereka ikut Yesus yang merupakan seorang nabi, ya, sesuai dengan katanya, yang mengesahkan, mentauhidkan Allah sebagai Tuhan Yang Esa dan satu Tuhan, guys. Maaf saya sakit sedikit batu ya, karena memang hari udah malam ya, jadi mungkin saya udah waktu tidur nih guys, udah jam 3:30 guys, sampai jam 4 lagi ya. Tapi tanggung lah, tadi masa subuh ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.